Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di channel Excel Tutorial, yaitu channel tempat belajar Excel gratis. Oke, pada video ke-32 ini tentang rumus Excel untuk admin kantor. Jadi teman-teman yang akan tes bisa melihat 20 rumus ini. Saya yakin rumus-rumus ini pasti akan keluar nih, karena ini yang paling sering digunakan di kantor. Oke, sebelumnya bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol merah di bawah supaya nanti kalau saya update video baru, teman-teman dapat notifikasi dari YouTube. Kalau teman-teman ada pertanyaan, silakan ditanyakan, bisa lewat WA, nanti saya sediakan nomor saya di deskripsi, atau secara komentar di bawah video ini. Kalau teman-teman suka, silakan tekan tombol like dan berikan atau di-share ke teman-teman. Maksud saya di-share ke teman-temannya. Oke, langsung saja pada rumus yang pertama, yaitu membuat nomor urut. Yang pertama adalah dengan cara manual. Jadi ini bisa digunakan kalau kebutuhan membuat nomornya sedikit. Mungkin 1 atau 1 sampai 10 gitu ya. Ketik aja manual gini, nggak apa-apa. Terus yang kedua dengan cara plus, ini mungkin bikin nomor yang sampai 100 gitu ya. Ketik 1 di sini, terus enter, terus sama dengan kita sorot angka satunya itu, terus plus 1. Jadi D6 ditambah 1 gitu maksudnya ya. Tekan tombol enter. Nah, terus yang dua ini kita drag aja, kita seret ke bawah. Gitu ya. Terus yang cara yang ketiga adalah mirip dengan cara 2. Ketik 1, terus 2, terus di blok, terus kita tarik ke bawah. Gitu ya. Nah, ini ada latihan. Buatlah nomor urut 1 sampai 1000 dengan cara 3. Oke, di sini ya. Nanti teman-teman bisa coba-coba sendiri. Nanti file Excel ini saya sediakan untuk teman-teman, bisa di-download. Nanti linknya saya taruh di deskripsi. Ketik 1, 2, terus di blok. Nah, tarik aja ke bawah. Gitu ya. Tuh. Sampai 1000. Up. Up. Ya. Gitu ya, 1000. Sebenarnya ada cara satu lagi, yaitu dengan cara sequence. Cuman harus di Excel punyanya Microsoft ya. Kalau saya kan pakai LibreOffice nih. LibreOffice ini Excelnya versi Linux. Jadi saya pakai OS Linux, bukan Windows. Oke ya. Ini gini, sequence. Ya, gini. Oke, rumus yang kedua yaitu sum. Ini rumus yang sangat familiar, paling sering digunakan. Yaitu untuk menjumlahkan sebuah angka atau sederetan angka gitu ya. Sum. Sama dengan ketik sum, buka kurung. Terus di blok angka yang akan dijumlahkan. Nah, gitu ya. Aduh. Ini bisa tekan tutup kurung atau langsung di enter juga bisa langsung tanpa ditutup. Nanti otomatis akan dikasih tutup oleh software. Nah, gitu. Ini kan dikasih tutup sendiri. Oke, berikutnya rumusnya adalah count if. Count if itu untuk menghitung menghitung sesuatu ya, menghitung data tertentu. Contohnya gini, ini ada data karyawan. Di sini ada laki-laki, ada perempuan. Nah, ini count if ini untuk menghitung berapa sih perempuannya gitu ya, berapa sih laki-lakinya gitu ya. Jadi ada kriterianya. Ini latihannya, hitung jumlah karyawan perempuan. Nah, gini caranya. Sama dengan sini. Count if, buka kurung. Nah, software akan mengasih tahu ini langkah-langkahnya gitu ya. Ada range-nya ini. Terus koma, terus kriterianya adalah
kita menghitung perempuannya, yaitu P. Sorry, di sini L ya. Di sini L. Mestinya P nih. Oke, tanda petik P. Tutup petik lagi. Terus tutup kurung. Nah, rumusnya gitu. Nah, jadi perempuannya ada 4. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4. Nah, gitu. Kalau di sini diganti L, nanti ketemu laki-lakinya. Nah, laki-lakinya ada 8. Oke, itu rumus count if. Berikutnya rumus if. Ini yang mau tes harus benar-benar paham nih rumus if nih. Rumus if itu untuk mengambil keputusan tertentu ya. Contohnya gini. Jadi di sini ada daftar tes untuk karyawan. Di sini ada nama, di sini ada nilai akhir. Nah, di sini akan ditentukan diterima atau nggak diterima gitu ya. Jadi ketentuannya diterima itu jika nilainya di atas 70. Nah, jadi pakai rumus begini sama dengan if buka kurung jika nilai, nilai sorotkan nilai. Jika nilai lebih besar, itu ya tanda lebih besar ya, 70, maka diterima. Nah, diterima itu dikasih tanda petik nih. Diterima. Tutup petik lagi. Habis itu koma. Nah, otomatis kan yang di bawah 70 kan gagal ya. Ketik aja langsung gagal. Tapi jangan lupa tanda petik lagi. Gagal. Tutup kurung. Maksud saya tutup petik. Terus tutup kurung. Enter. Ya, ini 81 diterima. Tinggal copy aja ke bawah. Nah, gitu ya. Ini gagal. Ini 62. Ini gagal. Oke, gitu ya. Berikutnya rumus VLOOKUP. Rumus VLOOKUP ini untuk mengambil data dari sumber lain. Jadi ini ada daftar gaji, daftar jabatan ya, daftar karyawan yang berisi gaji dan jabatan. Jadi nanti akan saya isi gaji itu berdasarkan tabel ini, daftar gaji. Jadi kalau manajer 10 juta, supervisor 6,5 juta, operator 4 juta. Jadi akan saya isi pakai VLOOKUP. Sama dengan VLOOKUP, buka kurung. Nah, ini software menunjukkan set kriteria. Jadi yang akan kita cari apa sih gitu ya? Jabatannya di sini kita sorot ke jabatan. Koma. Array atau datanya. Datanya ini kita blok dari sini. Blok semua. Habis itu tekan tombol F4. Ini untuk memberikan absolut. Jadi kalau kita copy nanti larinya ke sini semua, nggak akan ikut turun. Tekan F4 ya, teman-teman perhatikan di sini. Nanti ada dolarnya. 1, 2, 3. Nah, ini ada dolar ini. Jadi nanti kalau kita copy semuanya mengarah ke sini. Habis itu koma. Nah, terus indeksnya ini nomor 2. Jadi kita mau nyari gaji, dia ada di kolom kedua. 1, 2. Koma 0. Tutup kurung, enter. Nah, ini manajer 10 juta. Ini tinggal copy aja ke bawah. Gitu ya. Itu VLOOKUP. Berikutnya max. Max itu untuk mencari atau mengetahui nilai terbesar dari sebuah data. Nah, ini memang ada nilai akhir. Berapa sih nilai terbesarnya gitu ya. Di sini sama dengan max. Tuh, buka kurung. Terus di blok datanya. Tutup kurung, enter. Nah, terbesarnya adalah 97 ini. Berikutnya min, ini untuk mencari nilai terkecil. Min, buka kurung, di blok datanya. Enter. 51. Nah, ini. Kalau di sini diganti sama 40, ntar di sini berubah. Nah, ini terkecilnya 40. Berikutnya average. Ini untuk mencari rata-rata. Jadi nilai rata-ratanya berapa sih gitu ya. Ketik average, buka kurung. Terus di blok, enter. Nah, ini rata-rata sekian. Berikutnya adalah sort. Sort. Nah, ini sort itu untuk mengurutkan sebuah data.
Jadi ini hasil tesnya tadi akan kita urutkan, yang paling besar nanti akan ada di atas ini. Caranya begini, taruh di sini di blok sih ya, dari sini di blok, terus data, terus sort. Nah, yang akan kita sort adalah nilai akhirnya ya, ada di kolom D. Pilih di sini, kolom D. Kita akan letakkan yang paling besar di atas, berarti di sini descending. Terus oke. Nah, gitu ya. Jadi yang atas paling besar, terus ke bawah gitu ya. Berikutnya proper. Proper ini untuk merubah huruf. Jadi setiap awal kata nanti itu menjadi huruf besar. Kalau ini kan huruf besar semua nih. Kita akan coba rubah nama karyawan ini. Jadi si Andi ini huruf besarnya A aja sama S. Nah, caranya begini, kita taruh di sini ya. Nanti kita copy ke sini. Di sini sama dengan proper. Buka kurung. Nah, sorot ke Andi. Terus enter. Nah, ini ya, yang besar A sama S-nya aja. Habis itu di copy aja ke bawah. Nah, gitu. Habis itu ini kita copy. Pastenya di sini jangan langsung paste ya. Klik kanan, pilih paste spesial lalu teks. Nah, ini caranya gitu. Yang ini dihapus saja. Daripada ngetik satu-satu ya, lama. Kalau karyawannya ada 100 kan lumayan tuh kalau ngetik. Itu proper. Berikutnya adalah lower. Lower itu untuk merubah semua menjadi huruf kecil. Nih, akan saya rubah semuanya menjadi huruf kecil nih ya. Sini ketik lower. Buka kurung. Sorot ke Andi. Nah, habis itu copy. Di pastenya di sini, pilih spesial teks. Ya. Ini hapus. Cepat ya. Berikutnya adalah upper. Nah, ini upper ini untuk merubah yang kecil menjadi besar. Semuanya besar. Upper, buka kurung, sorot ke Andi. Enter. Terus di copy. Ya. Copy paste di sini, spesial teks ya, cepat ya. Oke, rumus berikutnya adalah left. Ini yang ke-13, rumus yang ke-13 yang paling sering dipakai oleh admin. Left itu untuk mengambil beberapa digit dari sebuah data. Ya, isilah tahun masuk dari 2 angka pertama NIK. Jadi kita akan mengisi tahun masuk ini dari sini, dari NIK ini. Jadi ini 97 yang kita ambil nih. Ya, pokoknya digit pertama aja. Digit pertama dan kedua ya. Sini left. Buka kurung. Arahkan ke NIK. Habis itu koma 2. Maksudnya kita mau ngambil 2 huruf. 2 digit pertama. Nah, kalau di sini tadi kita ketik 3. Left. Koma 3. Ntar yang ambil 3. Nah, berhubung ini 2. Ya, kita ketik 2. Habis itu seret ke bawah ya, itu left. Berikutnya mid. Mid itu untuk mengambil beberapa digit yang di tengah. Rumusnya gini, mid, buka kurung, arahkan ke NIK. Nah, kita mau ngambil ini ya, PR nih ya. PR ini akan kita ambil itu kode produksi. PR ini pertama P ya, P itu ada di digit ketiga, jadi koma 3. Mulainya di digit ketiga, terus koma 2. Jadi yang akan kita ambil 2 dimulai dari digit ketiga gitu maksudnya. Nah, gitu. Oke, berikutnya right. Right itu untuk mengambil digit yang di kanan. Sama dengan right. Arahkan ke NIK. Terus koma 2, enter. Nah, ini tanggal awal tahun lahirnya tahun 64. Contoh ya. Ya, gitu. Berikutnya round. Round itu untuk pembulatan. Membulatkan desimal. Contohnya gini, ini ada data karyawan, ini ada gaji. Di sini ada tunjangan. Tunjangannya pecah-pecah gini ya, ada digital, ada digitnya, desimal lah, desimal. Coba kita total ya, sama dengan plus
plus. Kita copy ke bawah. Nah, ini kan pecah-pecah gini ya. Umpama kita ingin membulatkan gitu ya. Sampai angka ribuan. Kalau ini kan umpama bayarnya cash umpama ya. Jadi ini kan 10.203.100 rupiah, 33. Nah, akan kita bulatkan menjadi angka yang minimal 1000 gitu. Jadi gini round. Arahkan ke angka yang akan kita bulatkan ke sini. Koma min 3. Enter. Nah, jadi gini. Jadi 10.203 itu. Jadi yang ini kebuang, dibulatkan. Kita copy. Ya, gitu. Mungkin rumus ini udah enggak aplikabel lagi untuk sekarang untuk gaji. Karena sekarang sistemnya transfer semua. Jadi walaupun kecil-kecil tetap bisa. Cuman ini untuk pengetahuan bahwa round itu untuk membulatkan angka. Itu round. Berikutnya adalah autofilter. Autofilter itu untuk memfilter data secara otomatis. Contohnya gini. Jadi ini ada daftar gaji, ada jabatannya ada manajer, supervisor, dan operator. Nah, saya pengen menampilkan data yang jabatannya supervisor saja. Gini caranya. Letakkan di sini di judul. Ini judul ya. Boleh di sini, boleh di sini. Terus ketik yang ini, klik yang ini, auto filter. Kayak corong ya. Nah, ada ini ya, ada tanda panah begini. Klik di sini. Nah, ini aktif semua ini. Jadi yang kita tampilkan hanya supervisor saja. Ini kita centangnya kita klik. Klik lagi, tinggal supervisor, klik. Nah, ini. Jadi tinggal supervisor saja yang tampil. Kalau kita mau menampilkan operator ya, ini dimatikan, ya ini sekalian yang ini. Operatornya dihidupkan. Nah, gitu. Itu auto filter. Berikutnya adalah masa kerja. Untuk mencari masa kerja ya, maksudnya gitu. Jadi rumus untuk mencari masa kerja gimana sih? Atau untuk mencari umur produk gimana sih gitu ya. Jadi sebelum expire kita udah tahu tuh expire-nya kapan gitu ya. Nah, caranya begini. Ini ada tabel karyawan. Ini ada nick, ada nama, tanggal masuk. Nah, tanggal masuk itu ini. Di sini ada sebenarnya tahun masuk ya. Ini tahun masuk itu di sini 97. Ini 2 digit pertama ini adalah tahun masuk. Kita ambil dari sini ya. Jadi sama dengan ini tahun 1900 ditambah left. Jadi kita ambil sebelah kirinya. Sebelah kiri dari nick. Nah, kita sorot ke nick gitu. Koma 2 digit maksudnya. Tutup kurung, enter. Nah, ini tanggal masuknya segini. Kita copy ke bawah. Nah, masa kerjanya berapa gitu ya. Sekarang tahun 2001. Jadi sama dengan year. Kita ambil tahunnya. Tahun dari today. Today itu ya hari ini. Today. Buka kurung, tutup kurung 2 kali, dikurang ini E5, sorot ke E5, E6 ya, E6, tutup kurung terus tanpa tutup kurung ya langsung di enter. Nah, ini 24 tahun. Nah, itu ya caranya ya. Today, kalau kita ketik today itu akan menampilkan hari ini, tanggal hari ini. Mana nih, sini. Today. Tuh, jadi akan menampilkan tanggal hari ini. Jadi saya membuat video ini pada tanggal 23 September tahun 2001. Ini today. Kalau kita ketik now sama juga ini, teman hasilnya ada jamnya. Kurang lebar. Nah, gitu. Jadi ini today. Tuh. Today munculnya ini ya. Today itu ini. Kalau ini now munculnya ini. Nah, today ini kalau kita ketik ambil bulannya, ambil tahunnya, nanti ketemunya gini. Year ya. Year kita sorot ke sini. Ini 2001. Gitu ya. Oke, jadi umur berapa tahunkah karyawan paling lama bekerja? Yaitu umur 34 nih ya. 34. Berikutnya adalah freeze.
Freeze itu untuk apa, mengunci ya, mengunci. Jadi nanti si data nggak bergerak. Jadi letakkan di sini, habis itu klik sini. Nah ini view, terus freeze. Nah gitu. Jadi kalau kita scroll dia nggak bergerak judulnya ini. Gitu. Kalau kita ke kanan sama, dia nggak bergerak juga gitu. Oke, terus berikutnya adalah atau yang terakhir adalah persen, mencari persen itu berapa sih gitu ya. Jadi ada tabel gaji tahun 2020 dan gaji tahun 2021. Pertama gajinya adalah 10 juta, terus naik menjadi 10 juta 200. Nah, ini berapa persen sih kenaikannya gitu ya. Oke, saya coba di sini. Saya besarkan dulu. Aduh, nggak bisa ya, saya kunci tadi nih. Sini. Oh, bisa di sini ya. Jadi ini kita cari dulu selisihnya. Selisihnya berapa sih gitu ya. Oke, selisihnya adalah 200.000 ya. Nah, ini ya, saya copy ke bawah. Nah, ini adalah kenaikannya. Habis kenaikannya diketahui, kenaikan tadi dibagi dengan gaji yang lama. Dibagi dengan data awal ya. Terus dikasih persen di sini. Nah, ini kayak gini. Nah, kenaikannya adalah 2%. Kita tambah aja nih. 2% ya. Ya, gitu. Jadi kenaikannya adalah 2%. Oke, itulah 20 rumus Excel untuk admin yang sering dipakai. Jadi teman-teman harus menguasai ke-20 tadi itu. Oke, jika ada pertanyaan silakan disampaikan di kolom komentar atau di WA. Silakan lihat di deskripsi di bawah. Filenya bisa di-download nanti, bisa saya kasih linknya. Oke, begitu saja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.